dan gadaku. Ia selalu mengajar, membimbing engkau untuk masuk dalam terobosan anugerah Tuhan. Dia selalu ada mendampingi hidup saya dan saudara. Dia datang bukan hanya sekedar membawa damai. Dia datang ke bumi ini bukan hanya sekedar menawarkan aku damai. Bukan, ini damai bukan. Dia tidak beri. Dia tidak bilang ini damai, tidak. Dia katakan saya sendirilah damai itu. Kalau engkau mau damai dengan Tuhan, Alkitab bilang engkau harus damai dulu dengan dirimu sendiri. Ada pemberesan terlebih dahulu dalam setiap hidup saudara dan malam hari. Tuhan berkati kami semua. Suburkan setiap tanah hati kami. Engkau membuka setiap hati kami Bapa, untuk kami menerima berkat taburan kemenangan daripada Tuhan. Melalui berkat firman Allah kami percaya yang hadir malam ini kami membawa pulang mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan mengalami keterbukaan Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Yang terikat mengalami kelepasan Tuhan. Ada kebebasan, ada kesempurnaan, ada perubahan, ada mujizat Tuhan yang sempurna dan ajaib yang kami boleh alami. Berkati dan urapi hamba-Mu. Kami percaya firman Allah akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tidak akan lalu begitu saja. Firman Allah yang hidup akan bekerja, akan mengubah setiap kehidupan kami semua malam hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, terima berkat firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam bahagia, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kita, gembala yang agung. Hingga sampai saat malam hari ini Dia masih mempercayakan saya untuk berada di hadapan saudara, untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya percaya saya malam hari ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, terima kasih banyak Ibu pimpinan Majelis daerah di tempat ini bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf Gembala, sesi pastori, tua-tua sidang ya yang mengizinkan saya malam hari ini bisa berdiri untuk dapat membagi-bagikan berkat firman Tuhan. Amin. Saudara siap diberkati oleh Tuhan? Siap diberkati oleh Tuhan? Siap mengalami ubah dari Tuhan? Siap mengalami mujizat daripada Tuhan? Katakan di samping kiri dan kananmu, untung kau datang. Lagi, belum semua. Yang di atas, bilang samping kiri dan kananmu, untung kau datang. Lagi, belum semua yang di atas, untung kau datang. Bilang juga sama dirimu, untung saya datang. Untung saya datang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nama saya Pendeta Samsudin David Levi Alo. Nama panggilan Samsudin. Atau Sam saya ya. Saya sudah berkeluarga. Istri saya orang Pamona. Saya asli Bugis. Tetapi ada Manado sedikit. Ya. Mama saya Manado Lenguan. Bapak saya Bugis Wajo. Bugis asli. Makanya ada dia punya Samsudin Sadiki. Yang penting bukan teroris. Ayo toh, amin. Haleluya. Anak saya satu. Tuhan percayakan kami menggembala di daerah Malili, pinggir Malili. Orang bilang biar torang di desa, mar penampilan jangan kedesaan. Ayo toh, amin saudara. Saya menggembala dengan istri, dengan anak sampai hari ini Tuhan percayakan masuk 14 tahun. Dalam jumlah jemaat 8 keluarga. Ya, 4 yang full maksud saya. Ada ibunya, ada suaminya, ada anaknya. Itu full 4. Yang lain ada janda, duda. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Melayani Tuhan itu jangan pilih-pilih Pak. Melayani Tuhan jangan sombong Pak. Semua itu hanya pemberian Tuhan. Amin. Saya melayani mulai dari 1 jiwa Pak. Bisa tolong tampilkan? Semoga dia tidak gagal, karena tadi pagi itu gagal. Ini background saya sebelum saya masuk kebenaran firman Tuhan. Pak, Bu, 5 tahun saya dipercayakan dalam pelayanan, mulai dari 1 jiwa. Ini tahun keempat, sudah mulai banyak simpatisan. Tapi belum mendaftar diri sebagai jemaat lokal, Pak. Ini tidak ada tampang-tampang gembala, ini mantan teroris mungkin. Coba yang paling ekstrim lagi tuh, yang pakai baju putih. Ini gereja yang waktu itu. 2012 ini tidak ada tampang hamba Tuhan Pak. Saya tidak tahu pakai jas. Iya kan? Ini dari 1 jiwa Pak. 5 tahun Tuhan percayakan di gunung, bukan di tempat di gunung Pak, yang sulit dijangkau. Pekerjaan saya sana sebagai gembala, saya tanam ubi,
Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya tanam ubi, saya tanam sayur untuk memenuhi istri saya. Belum ada anak waktu itu. Ya, dengan jemaat satu jiwa. Dia kasih persembahan itu bukan uang, tapi biasa apa namanya, buah-buahan, sayur-sayuran begitu. Ini tidak ada tampang-tampang hamba Tuhan. Ya toh, beda dengan sekarang. Iya toh. Iya toh, pas sombong sedikit dulu. Jauhkan Tuhan. Amin. Intermezzo nah, jangan tanggapi. Ini ya 2012. Puji Tuhan. Lagi. Nah ini istri saya yang paling cantik bagi saya. Orang Pamona kasih yang sudah hitam, kurus, kerempeng, kodong, aduh. Orang bilang mau hidup bagaimana? Cuma satu jiwa di situ. Ini sudah tahun keempat, masuk tahun keempat sudah bertambah. Pak, tidak ada yang perlu disombongkan Pak. Alkitab bilang mulai dari kecil itu Tuhan akan percayakan hal yang besar. Amin saudara. Siap memulai dari yang kecil Pak. Bu, saudara yang di atas siap memulai dari yang kecil Pak. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, apapun yang kau hadapi hari ini. Mungkin pendapatan yang kecil. Saya mau beritahu, tekuni apa yang kau hadapi saat ini. Amin. Terus, ini sampai saat ini Tuhan percayakan. So pindah, so bukang di gunung. Ada lagi? Tuhan percayakan gereja sana tuh pastori, masih gembala lama punya pastori. Ukuran 6x7, tuh pastori. Ya ini gereja ukuran 8x16. Sampai saat ini saya tidak kenal siapa yang kasih. Cuma melalui handphone. Jadi anak Tuhan itu mengatas nama yayasan ini, saya nggak perlu sebut. Mereka yang berkomunikasi, saya disuruh cari tukang, saya disuruh cari toko, dan mereka yang berhubungan. Saya tiba-tiba menerima semen dan lain sebagainya. Hanya itu. Terus mungkin masih ada lagi. Nah, ini keluarga saya. Ini isi dalam gereja seperti ini. Puji Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Semua pemberian yang Tuhan percayakan itu semua hasil anugerah Tuhan. Amin. Jangan dulu mulai yang besar Pak. Jangan dulu langsung salebim mau cepat langsung sukses Pak. Enggak, mulai dari hal yang sederhana. Alkitab bilang orang yang justru mulai dari sederhana, di situ ada perhatian khusus Tuhan. Amin saudara, masih ada? Nah, ini isi dalamnya, mau Natal kemarin. Nih. Enggak disangka Pak. Ya. Ini isi dalam kemarin. Masih ada lagi? Ya sudah, firman Allah sudah. Ini gereja waktu itu. Pertama. Gereja pastori di sebelah itu. Ya, oke. Baik, puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Allah. Terima kasih operator yang sangat luar biasa, diberkati ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita melihat satu kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas 8. Puji Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Allah. Injil Lukas pasal 8. Kita akan baca mulai ayat 26 sampai ayat 39. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 30 saja ya. Tidak usah terlalu 39, terlalu panjang. Ayat 26 hingga sampai 30 kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di antara orang gerasa, terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah Pak, seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa? Dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama, perhatikan baik, ia tidak berpakaian dan apa? Terus 2, 3. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi, aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." 9, 3. Ia berkata demikian sebab Yesus memberitakan roh jahat itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaga dia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu kemana? Tempat-tempat yang sunyi. 30. 3. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya Pak, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Puji Tuhan, silakan duduk. Pak, Bu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah dipanggil oleh jemaat mau melahirkan. Ini jemaat, ini ibu ini.
Di tempat itu, pedalaman itu. Pak Pendeta panggil Pak Pendeta. Di sana ada pustu ya, pustu namanya itu, pustu. Panggil Pak Pendeta. Jam 2 subuh saya dipanggil, saya harus dampingi jemaat. Setelah di situ, tiba-tiba singkat cerita, lahirlah anak ini dengan selamat. Ya, setelah lahir bincang-bincang, anak ini sudah dibersihkan oleh medis, sudah dibawa di ruangan itu. Ya, sudah mulai bercakap-cakap, bertanyalah ini ibu dengan bapaknya, orang tua dari anak tersebut. Pak Pendeta, nama siapa bagus? Saya bilang, oke, kalau dipercayakan mulai dikasih kami percaya untuk cari nama, mungkin besok kami bisa carikan sesuai nama Alkitab. Terus saya tanya balik, kalau dari papa dan mamanya, nama siapa? Ini laki-laki. Om Pendeta, bagaimana kalau kasih nama Leon? Wah, Leon. Kenapa Leon? Iya, sebab DP kakak penama Lucy. Wih, darah Yesus berkuasa. Berarti DP anak kedua, laki-laki, mau dikasih nama Leon. Tahu tuh Leon? Legion. Tidak ada Leon Saya bilang, Bu, ibu tahu apa artinya Lucy dengan Leon? Itu setan, Bu. Ah, Pak Pendeta ini main-main. Setan itu, Lucy, Lucifer. Mohon maaf yang nama Lucy. Saya bukan maksud mensinggung saudara. Tidak ada di sini nama Lucy dengan Leon ya. Jadi saudara kalau mau kasih nama anak yang baik-baik lah. Tapi Pak Pendeta ada dalam Alkitab toh. Kan Pak Pendeta bilang mau kasih nama Alkitab. Iyo, tapi bukan itu. Nanti jo besok. Jadi saudara dalam hal ini saudara ternyata mereka nggak ngerti apa itu Lucy dan Leon. Ya kan? Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan itu berita firman Allah malam ini. Tapi yang menarik di sini saudara, Alkitab catat dengan jelas saudara, Yesus datang di Gerasa. Ya, dengan maksud untuk melaksanakan pelayanan. Tetapi saudara, Alkitab catat dengan jelas di ayat 26, ketika Yesus mau mendarat di tanah orang Gerasa itu saudara, ya dekat Galilea di situ, Yesus menjumpai orang yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Alkitab catat di situ dengan jelas, dia harus berjumpa dengan orang yang diasingkan di Gerasa. Orang yang disampingkan, orang yang hancur hidupnya dalam lingkungan orang Gerasa. Orang yang benar-benar yang terbuang, yang terasingkan di dalam kompleks itu. Yesus harus jumpai dengan dia. Kenapa? Karena orang ini lagi dalam keadaan kerasukan apa? Lucy dengan Leon tadi itu. Yesus harus berhadapan dengan dia. Berarti saudara dalam ayat ini yang saya pelajari saudara, berarti Yesus lagi berjumpa dengan orang yang lagi bermasalah. Katakan bermasalah. Siapa datang di sini bermasalah? Ayo. Siapa datang malam ini bermasalah? Bermasalah saudara? Bermasalah, saya saja bermasalah, mau pulang besok. Ini masalah ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Yesus berhadapan dengan orang yang bermasalah. Ini adalah bukan orang yang baik, orang jahat, Pak. Alkitab catat di sini dia adalah orang yang sangat diasingkan oleh keluarganya, orang yang terbuang. Pak, singkat aja Pak, sederhana Pak. Justru orang yang terbuang Yesus paling suka kunjungi, Pak. Saya sudah khotbah tadi malam di KKR. Ya, Yesus murid-murid gembala-gembala yang ada di Padang. Ya, Yesus enggak datang sama murid-murid, enggak. Untuk memberitakan bahwa Yesus itu lahir, enggak datang sama murid-muridnya itu malaikat. Enggak. Gembala-gembala Pak, di Padang Pak. Yang sementara menggembalakan gembala-gembala pada zaman itu dicap sebagai orang yang tidak dihargai. Orang yang kehilangan kepercayaan Pak. Orang yang disampingkan, orang yang tidak dianggap. Justru dalam keadaan seperti itu Pak, Tuhan Yesus paling suka kunjungi Pak. Mau dikunjungi oleh Tuhan Pak? Mau didatangi oleh hadirat Tuhan Pak? Ya, bukan saya rekomendasi harus mengalami keterbuangan dulu, bukan seperti itu maksud saya ya. Mereka adalah orang-orang yang diasingkan pada zaman itu Pak. Justru pada zaman itu, pada titik itu, mereka harus ketemu dengan malaikat harus sampaikan,
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Dia adalah damai sejahtera itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak bicara jauh itu. Yesus ketemu dengan orang yang ada di Gerasa ini, saudara. Berarti ada sesuatu yang dia inginkan kepada Yesus, bukan? Iya kan? Tanda orang yang kerasukan setan. Yang pertama di sini, Alkitab catat dengan jelas ayat 17. Perhatikan, ayat 27. Ya, perhatikan baik. Ayat 27 bilang begini, perhatikan. Setelah Yesus naik ke darat, garis bawah ya. Datanglah seorang apa? Laki-laki dari kota itu menemui siapa? Menemui siapa? Dia itu adalah Yesus. Orang itu dirasuki apa? Setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi apa? Perhatikan baik, garis bawahi. Tidak berpakaian. Berarti saudara, tanda orang yang kerasukan setan. Poin pertama yang saya pelajari di sini, Alkitab bilang tidak berpakaian. Saudara ngerti nggak apa arti ayat ini? Apa arti kalimat ini? Hah? Tanda orang kerasukan setan, Pak. Alkitab catat dia telanjang. Dia nggak pakai baju apa-apa, nggak menutup bodinya, badannya nggak. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bawa begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang kerasukan setan kehilangan integritas. Oh nggak ada aminnya. Integritas pakaian hidup orang percaya, Pak. Jadi sampai saat malam hari ini, kalau engkau hilang integritas, engkau butuh pemulihan dari Tuhan, Pak. Amin. Ini pakaian. Dia nggak berpakaian, Pak. Banyak orang Kristen, Pak, kehilangan kekudusan, pakaian hidup. Ini pakaian. Banyak orang Kristen, Pak, WL, singers, pengkhotbah, pendoa, tapi kehilangan kekudusan. Alkitab bilang tanpa kekudusan kita nggak bisa menemukan di Tuhan, hadirat Tuhan. Amin, Pak. Saya pernah ketemu dengan anak jemaat, Pak, di KKR. Saya panggil dia di depan. Setelah itu dia menangis, dia manifestasi, Pak. Saya bilang sama teman hamba Tuhan, saya bilang suruh dia masuk di ruangan, panggil ibu-ibu gembala, saya mau konseling pastoral sama dia, anak SMA, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Saya tanya. Tapi ada ibu-ibu gembala dampingi. Saya tanya, siapa namamu? Dia bilang ini. Kenapa kamu menangis? Gak usah bohong, saya melihat dari matamu. Saya terluka, Pak. Pakaian saya yang hilang. Kamu kan pakai baju sekarang. Ya kan? Pakaian saya hilang. Maksudmu? Kekudusan saya hilang. Dengar baik. Ini anak kelas 3 SMA, Pak. Dia dendam sama papanya. Kenapa? Pakaian kekudusannya direbut oleh papanya. Sejak masih kelas 6 SD, Pak. Sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Sampai saat ini, Pak. Yang dia serang siapa? Pelayan, Pak. Ini anak pelayan, Pak. Penari rebana lagi, Pak, di gereja tersebut, Pak. Saya konseling. Berarti kamu menyimpan sama papa. Iya, sampai saat ini, Pak. Bayangkan dari kelas 6 SD, Pak, sampai kelas 3 SMA. Dia dendam sama papa. Karena pakaian kekudusan hilang. Hati-hati, saudara. Tanda orang kerasukan setan, pakaian kemuliaan Tuhan hilang. Apa yang engkau melayani lagi Tuhan, bagi Tuhan? Amin. Dia sadar pakaian kekudusan hilang, Pak. Kesucian direbut oleh papanya sendiri, bukan orang lain, Pak. Dia mau datang membenahi diri, Pak. Dia ingin jumpa dengan Tuhan, Pak. Bukankah salah satu yang dialami oleh orang yang ada di Gerasa? Jadi sampai saat ini keluarga, mungkin ada dalam keluargamu kehilangan kepercayaan suami. Kau sudah nggak percaya suami. Kau sudah nggak percaya lagi istrimu. Saya mau beritahu bagi kita semua. Rebut sukacita itu. Rangkul nuansa itu. Rangkul kembali hubunganmu. Jangan kau kotori pernikahan saudara, Pak. Amin. Jangan hilangkan pakaian kekudusan dalam rumah tanggamu, Pak. Agar kuasa legion gak bersarang dalam keluargamu. Ini roh perzinahan harus diputuskan, Pak. Mohon maaf saya bicara seperti ini, Pak. Amin. Siap dipulihkan oleh Tuhan, Pak. Saya nggak bicara lebih jauh, saya bicara tentang konteks ini, Pak. Alkitab bilang bukan cuma karena pakaian. Anda orang kerasukan setan, bilang begini.
Alkitab bilang apa? Gak tinggal di rumah. Betul apa yang dialami oleh anak ini. Saya tanya, selama ini kamu tinggal di mana? Di rumah tante. Kenapa kamu gak tinggal di situ? Saya gak sejahtera. Anda orang kerasukan setan, gak nyaman tinggal di rumah, Pak. Amin. Amin. Artinya gak sejahtera, Pak. Anda orang kerasukan roh jahat legion gak sejahtera, Pak. Kalau dia menyimpan akan pahit, dia terintimidasi, Pak. Dia menyimpan satu kebusukan dalam hati, dia nggak pernah tenang, Pak. Kalau dia lagi clash dengan orang lain, dia lagi nggak tenang. Makanya, Pak, Bu, saya memberitahu bagi kita semua, jangan heran kalau anak-anakmu nggak nyaman tinggal di rumah saudara. Jangan persalahkan anakmu, Pak. Jangan persalahkan orang lain. Tanya sama dirimu, kenapa anak saya lebih senang kepada tetangga? Berarti dalam rumah tanggamu kehilangan damai sejahtera. Haleluya. Sepakat, Pak, Bu? Amin. Kenapa suamimu lebih nyaman di kafe, Pak, Bu? Kenapa istrimu lebih nyaman buat arisan di sana gak pulang, seharian gak pulang? Kenapa? Karena di rumah gak ada damai. Haleluya. Haleluya. Karena di rumah gak ada kemuliaan Tuhan, gak ada atmosfer surga, gak ada. Hilang, retak, dan menuju kepada perceraian. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini senjata iblis di akhir zaman untuk membunuh dan menghancurkan dan melemahkan orang percaya. Dia mulai menghilangkan pakaian kekudusan dalam rumah tangga kita. Dalam pelayanan juga. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepercayaan kita dalam tempat kerja mulai hilang, Pak. Kenapa? Karena mulai curang. Kejujuran kita itu adalah pakaian, Pak. Amin. Siapapun atasan saudara. Mungkin dia lebih tua daripada saudara. Hargai dia. Karena itu kejujuran itu adalah pakaian untuk engkau semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Terus tak cuma itu, Alkitab bilang, tetapi dia tinggal di mana? Tanda orang kerasukan setan. Yang pertama, gak berpakaian. Yang kedua, gak nyaman di rumah. Yang ketiga, Alkitab bilang apa? Apa itu? Tetapi apa? Dalam. Oh, pantasan. Saya cuma lihat sana, di sini tidak ada. Ya kan ada di handphone saudara. Tetapi dalam kuburan. Artinya apa ini? Angkat udah ayat ini. Tanda orang kerasukan setan. Ini orang digerasa, Pak. Nggak nyaman di rumah, nggak berpakaian, Pak. Alias, Alkitab bilang di ayat itu, dia lebih suka tidur di kuburan. Artinya, tanda orang yang kerasukan masih tetap berhubungan dengan kuasa okultisme. Di sini enggak ada ya. Saya yakin di sini enggak ada. Mau minta rezeki, pergi Pak Oma dikubur, Oma berikan saya rezeki. Bertobat anak. Di sini enggak ada ya. Amin. Itu tanda orang kerasukan setan, Pak. Oh, kalau di kampung saya ada di Lengoan seperti itu. Dekat kuburan kan di sana. Saya mulai lihat dia. Oh, ada orang pergi pasang lilin baru minta rezeki. Dia bawa rokok, saya pergi ambil DP rokok, saya isap. Waktu itu. Dia bawa RW, bawa yang paling disukai waktu dia hidup. Dia pulang, saya ambil, saya makan. Saya kayaknya saya suruh mana bawa di situ. Ya, jadi tanda orang yang kerasukan setan masih berhubungan dengan okultisme. Pak Pendeta jangan lewat jembatan itu kalau pulang Natal jam 12. Kenapa? Harus klakson motor Pak Pendeta 3 kali. Yesus berkuasa. Gak ada. Saya putuskan dalam nama Yesus. Aman. Ya. Kalau lewat di batu itu Pak Pendeta, ya, Pak klakson 3 kali. Gak ada. Ya, Pak, saya nggak jauh-jauh, ini cerita hidup saya, Pak. Bapak saya Bugis asli dan nenek saya itu memang orang yang anti Kristen, Pak. Ya, jujur saja, Pak. Saya dibenci karena saya mau masuk Kristen dan masuk pendeta. Saya ditanam dengan jimat-jimat anti kebal. Ada 3 susuk sebesar biji beras itu masuk di tangan saya. Nggak tahu gimana caranya masuk. Untuk apa, tujuan apa? Supaya saya nggak bisa dipotong, nggak bisa dibunuh. Itu sudah tertanam dari nenek saya, ada di sini. Karena papa saya ada juga waktu itu. Ya, dan itu saya sekolah bela diri, saya masuk taekwondo. Setelah itu saya jahat, saya dendam, saya mau bunuh papa saya. Karena sudah mengasingkan diri saya.
Karena sudah terbuang saya dari keluarga. Saya sekolah itu tujuan untuk apa? Saya mau bunuh papa saya. Saya cari papa. Akhirnya saudara, nggak bisa karena papa saya lebih kuat dari saya. Nggak bisa Pak, saya nggak bisa lawan. Saya masih berhubungan dengan okultisme Pak. Ketika Tuhan tangkap saya bakar, saya serahkan hidup saya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Supaya pakaian kemuliaan Tuhan melekat dalam hidup saya. Amin. Mari orang kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jaga integritas saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara datang dari daerah mana. Saudara harus tinggalkan keluarga, istri, anak. Saudara ada di tempat ini. Dengar baik. Jaga kepercayaan keluargamu. Amin. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, mau diberkati usahamu, pekerjaan sukses. Dengar baik. Jaga kekudusan dalam pernikahan saudara. Berharga sekali. Saya terpisah dengan istri saya, dengan keluarga saya. Tiap detik saya, papa ada di sini, saya foto, saya di sini. Saya di sini, mah. Saya takut pernikahan saya goyang. Ya kan? Itu sudah jadi pengalaman saya. Jadi kami saling menjaga Pak. Jadi kemanapun saya pergi istri percaya Pak. Halo, suami-suami harus dipercaya oleh istrimu. Amin. Begitupun juga sebaliknya. Saya percaya di sini muka-muka yang dipercaya oleh istri dan suami. Amin. Terus, ya kan? Atau di sini masih ada pergi-pergi kuburan. Minta sio. Besok sio berapa ya? Kan? Kira-kira begitu, ya kan? Kehilangan integritas, kehilangan kekudusan. Ya, orang yang tidak berpakaian adalah orang yang tidak bisa mengampuni. Ini kan jubah pakaian kita untuk mengampuni. Rendah hati Pak. Ini pakaian kita Pak. Banyak orang Kristen Pak jatuh. Kenapa? Enggak rendah hati Pak. Melawan otoritas Tuhan Pak. Saya mau beritahu Pak. Jangan jadi Kristen kodok. Tahu kodok? Katak. Tahu katak? Yaitu kodok. Saudara pernah lihat itu katak kalau berenang? Gitu. Ya kan? Kalau dia mau lompat untuk kencang, apa yang dibuat? Dia harus. Ya kan? Pak, banyak orang Kristen mau sukses, dia siku. Dia melukai orang lain. Dia mencelakai orang lain. Dia mau ingin sukses, dia merusak usaha orang lain. Saya beritahu malam hari ini. Kalau engkau ingin berhasil, jangan buat keluargamu atau orang lain itu menderita. Justru dia ada di bawah, engkau angkat. Amin. Kalau mau pelayananmu sukses Pak, jangan tendang orang yang ada di belakang saudara. Jangan menganggap engkau bisa. Tapi rendah hati di dalam Tuhan. Orang yang rendah hati, kalau kita sudah ada di titik itu, nggak ada bisa orang ganggu Pak. Kalau kita sudah Tuhan angkat, nggak ada orang bisa kasih turun Pak. Itu bagian kita Pak. Kalau kita sudah menjadi kepala, Tuhan sudah promosikan, nggak ada yang bisa kasih turun Pak. Tapi ingat, kalau kita sudah di atas, ingat orang yang ada di bawah. Yang semakin terus mendukung dan mendoakan saudara Pak. Bukankah itu pakaian kita? Banyak pelayan-pelayan gereja Tuhan kehilangan itu Pak. Kehilangan pakaian, nggak sadar diri. Dia pikir dia sudah bisa semuanya. Dia pikir dia lebih dari orang lain. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini menjadi sasaran legion untuk menghancurkan pribadi. Amin. Amin saudara. Tidak betah di rumah. Terus menarik sekali. Ayat 27 bagian A. Saya ulangi lagi. Ada orang kerasukan setan. Orang yang dirasuki setan. Dengar baik. Ketika dia melihat Yesus, Alkitab berkata, dia datang. Menarik sekali. Ayat ini bilang, ya, dia datang. Artinya dia sendiri yang menjumpai Yesus, Pak. Saya mau beritahu begini, menarik sekali. Tanda orang kerasukan setan, orang saja yang kerasukan setan masih suka mau pergi sama Tuhan. Amin. Ini orang yang kerasukan setan, Pak. Dia masih tahu mau pergi berjumpa dengan Tuhan Pak. Apalagi kita ini manusia yang gak kerasukan setan. Gak ada yang kerasukan setan sini toh? Amin. Ini orang yang kerasukan setan Pak. Gak masuk akal Pak dia harus datang sama Tuhan. Artinya saudara, dia percaya bahwa Tuhan adalah pintu salah satunya. Satu-satunya maksud saya. Yang mampu membebaskan dia. Yang sementara terikat dengan kuasa kegelapan. Katakan amin saudara.
Dia percaya hanya Yesus jalan itu yang sesungguhnya, yang bisa membebaskan hidupnya, saudara. Menarik sekali. Orang yang kerasukan setan saja mau serius datang sama Tuhan. Apalagi kita. Amin. Katakan sama-sama dengan saya mau serius cari Tuhan. 2, 3. Saya mau serius cari Tuhan, Pak. Ya, 28, sedikit lagi. Sangat menarik lagi. Ketika orang itu melihat Yesus, Alkitab berkata, selain ketika dia ketemu Yesus, dekat Yesus, apa yang dia bilang? Respon apa yang dia lakukan? Alkitab catat begini. Dia berteriak. Ya, dia berteriak. Ayat 28, dia berteriak kepada Yesus. Setelah dia berteriak, terus dia, Alkitab bilang begini, dia harus tersungkur di bawah kaki Yesus. Luar biasa, setan saja, Pak, tahu arti berlutut, Pak. Amin. Ini iblis enggak masuk akal, Pak. Sebenarnya enggak masuk akal bagi saya. Setan aja, Pak, tahu dia berteriak tentang Tuhan. Tahu dia datang berlutut sama Tuhan. Untuk apa? Tujuan untuk apa? Dia bilang begini. Kalimat selanjutnya begini, ayat 28 ya. Perhatikan baik. Dia berteriak, dia tersungkur. Dan menarik sekali dia bilang begini. Ayat 28. Ketika ia melihat Yesus dan berteriak tersungkur di hadapannya dan berkata dengan keras, garis bawahi, apa urusanmu dengan aku? Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Menarik sekali, Pak. Setan, saya ulangi ya. Setan saja dia percaya bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi. Amin. Amin, saudara. Mau apa engkau datang kepadaku? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dalam tanda kutip, Pak, setan saja masih butuh Tuhan. Halo. 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 Dia tahu, Pak, Yesus anak yang maha tinggi. Siapa yang kasih tahu? Emang dia tahu. Waktu Tuhan Yesus mengalami ujian, 3 kali diuji di padang gurun, saudara. Apa iblis bilang? Yang pertama apa? Jatuhkan dirimu ya. Ubahlah roti ini ya. Baru jatuhkanlah dirimu. Dan yang terakhir dia bilang apa? Ya, sembah aku, sujud aku, Pak. Dan maka semua yang kupunya kuberikan kepadamu. Pak, menarik sekali di sini. Setan aja tahu apa arti penyembahan. Sembah aku, maka semua yang kupunya kuberikan kepadamu. Maka dari itu, saudara, Anda orang yang kerasukan setan, dia anti penyembahan. Halo, halo, keluargamu yang gak menghidupi penyembahan, dengar baik, itu menjadi sasaran target iblis, Pak. Hidupi penyembahan dalam rumah tanggamu, Pak. Hidupi penyembahan dalam setiap usahamu, Pak. Hidupi penyembahan dalam keluarga, aktivitasmu, Pak. Maka kehadiran Tuhan nyata atas hidup saudara. Sembah aku, penyembahan penting, Pak. Bukankah Yesus berkata, aku datang ingin mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti Tuhan sangat membutuhkan penyembahan saudara. Amin. Amin, saudara. Luar biasa, ya. Alkitab catat dengan jelas. Orang yang kerasukan setan saja, Pak. Dia ngerti apa itu penyembahan, apalagi kita semua. Mari kita belajar membawa hidup kita untuk menyembah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam penyembahan itu, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam setiap hidup kita. Bukankah Paulus juga dalam titik seperti itu? Dia berkata, di saat aku lemah, maka kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Saya pelajari baik-baik saya baca ulang-ulang kali. Berarti dalam keadaan yang kita suka cita, dalam keadaan sukses, dalam keadaan happy, mujizat tidak bekerja, Pak. Mujizat itu bekerja pada saat kita ada di tekanan yang paling bawah. Pada waktu kita ada di titik yang paling rendah. Paulus alami, Pak. Saat saya lemah. Saya lemah, Pak. Ya. Orang lain anggap saya sampah, Pak, pada zaman itu, Pak. Keluarga saya anggap saya sampah, saya lemah, Pak. Saya betul-betul enggak. Artinya, saya kehilangan semua harapan saya, kehilangan. Hilang semua. Tapi justru dalam keadaan saya terbuang, Pak. Di situ Tuhan hampiri hidup saya. Daud, bukankah dia salah satu orang yang terbuang dari keluarganya? Dia tidak dianggap oleh orang tua. Ya, ketika ada acara yang sangat resmi di rumahnya, dia nggak ada, Pak. Ya, Syama, Abinadab, saudara-saudara Daud dipercaya sekali oleh Isai, Pak. Tapi Daud nggak dianggap. Justru dengan keadaan seperti itu Tuhan angkat dia. Jadi seorang raja, jadi seorang leader,
menjadi seorang leader, Pak, engkau harus mulai dari bawah, Pak. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Ya kan? Yang berikut, 29. Menarik sekali. Anda orang kerasukan setan. Alkitab bilang begini. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintah roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya. Dengar baik. Ia yang pertama dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempatnya apa? Sunyi. Tanda orang kerasukan setan. Selain nggak berpakaian, selain nggak tidur di rumah, nggak nyaman di rumah, dia lebih nyaman di luar daripada di gereja. Yang berikut Alkitab bilang tanda orang berkerasukan setan, ya Alkitab bilang dia nggak tenang. Dan ayat yang ke-29, Anda orang kerasukan setan, dia selalu diseret ke tempat-tempat yang sunyi. Artinya begini, dia lebih senang menyendiri, Pak. Dia lebih suka sendiri. Dia nggak suka ada pergi ke tempat keramaian, ke ibadah, Pak. Dia lebih suka nganggur. Dia lebih suka main online game di rumah daripada membangun persekutuan dengan Tuhan, Pak. Makanya dia selalu dibelenggu. Orang yang kerasukan setan. Alkitab catat dia itu 9, dia harus dibelenggu, dipasung. Artinya saudara, berarti suka merontak. Roh pemberontakan ini akan menghancurkan hidup saudara. Jangan pernah engkau berontak dengan Tuhan, Pak. Kalau engkau dipercayakan untuk melayani, jangan engkau berontak dengan pelayanan yang ada. Kalau engkau dipercayakan dengan bisnis, jangan engkau berontak dengan pimpinan saudara. Tunduk. Karena Tuhan mau coba, mau uji saudara di titik itu saudara. Tanda orang kerasukan setan gak mau diatur, Pak. Dia berontak. Biar dipasung. Ayat 29 catat. Meskipun dia dipasung, diikat. Gak mempan, Pak. Terlepas. Orang yang sudah kerasukan setan. Berulang-ulang kali kita doakan. Dia gak akan dengar. Tapi ingat. Satu saat Tuhan akan bekerja. Engkau gak bisa lari, Pak. Jangan kau berontak dengan pelayanan. Saya berdoa. Pelayanan ini akan maju. Jangan jadi jemaat yang suka berontak. Amin. Jangan suka jadi karyawan yang suka memberontak terhadap pimpinan saudara. Engkau mau diberkati oleh Tuhan. Jangan pelihara legion dalam hidup saudara. Kalau legion itu bicara banyak. Bicara nggak bisa terjumlah lagi. Setan yang menyarang dalam hidup. Emosional. Ada nafsu, pemberontakan. Nggak bisa diatur. Jadi jemaat nggak bisa diatur. Ini berbahaya, Pak. Nggak mau diatur, nggak mau tunduk terhadap otoritas. Orang yang kerasukan setan nggak mau tunduk, Pak. Tapi pada saat itu Yesus jumpa dia. Yesus nggak pilih-pilih, Pak. Yesus bukan usir dia, Pak. Yesus bukan menolak dia, Pak. Justru dengan keadaan seperti itu. Dia datang, Yesus balut, dan dia peluk, dan dia disembuhkan. Dan dia pulang mengalami mujizat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang penuh sukacita bagi Tuhan. Artinya, Anda orang yang kerasukan setan, mau ingin dibenahi oleh Tuhan. Artinya penting sekali perjumpaan dengan kita, perjumpaan dengan Tuhan akan membawa pemulihan yang luar biasa. Mari tutup matamu, bangkit berdiri, kita buka hati Tuhan, buka hati kita. Kita terima anugerah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya.